kita bisa dikatakan demokrasi backsliding itu ya, mundur ke belakang karena berbagai faktor. Dalam berbagai teori sih sebenarnya ruang-ruang demokrasi itu dibangun dengan berbagai hal. Misalnya jaminan hak asasi manusia. Hari ini setegas apapun figur Pak Prabowo, orang akan melihat ada catatan pelanggaran HAM di masa lalu yang beliau harus jawab. Dan itu tidak bisa dihentikan dengan sikap tegas. Sampai dalam forum yang terbuka untuk umum, beliau bisa membela diri dan dilakukan proses pengadilan yang fair menurut saya. Kedua, ada forum mengkritik penyelenggara negara dengan kebijakannya. Dalam teori disebut adanya pengadilan tata usaha negara. Tetapi dalam semakin modernnya tidak hanya pengadilan tata usaha negara, ada pengadilan konstitusional untuk mengkritik kebijakan, tindakan, dan undang-undang yang dibuat oleh negara. Hari ini Mahkamah Konstitusi punya catatan besar yang juga harus dituntaskan karena pengadilan inilah yang membuka ruang karpet merah untuk anak presiden masuk ke ruang demokrasi yang punya berbagai syarat yang itu semua diterabas oleh anak presiden. Dan saya melihat memang berbagai hal yang kemudian menghantui kita dalam iklim demokrasi tiba-tiba terulang dan terjadi lagi. Misalnya dulu upaya kita memberantas korupsi semakin baik, Bung Dhanil dan ICW ikut terlibat dalam upaya-upaya itu. Dan sekarang semakin kita bisa lihat berbagai aktor juga terlibat yang dulunya menjunjung nilai-nilai anti korupsi bermain dalam ruang-ruang ini dan merusaknya. Dan kalau kita mau lihat berbagai peristiwa yang ada ya, kita bisa mengatakan Presiden Joko Widodo adalah aktor utama dalam ruang ini. Bahkan termasuk juga dalam pemilu kita. Itu sebabnya di titik tertentu pernyataan Pak Prabowo itu harus kita lihat sebagai, ya katakanlah ketegasan ya. Bahwa pemilu kita ini messy, kacau, berantakan. Oleh karena itu perlu forum hak angket untuk melihat sekacau apa ini forum. Memangnya jalur hukum melalui Bawaslu maupun MK sudah tidak bisa lagi untuk membuka dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi? Bukan tidak diperlukan forum hukum itu, forum pengadilan misalnya di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kan ini panggung politik yang konstitusional yang diperbolehkan. DPR tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemilu. Ini ada pernyataan dari orang yang terlibat dalam pemilu, orang yang untuk sementara dinyatakan memenangkan pertarungan, menyatakan ini kacau, kosli. Koslinya di mana, kacaunya di mana, kan perlu diketahui. Melelahkannya di mana, tingkatannya seperti apa, dan itu perlu dibuka dalam forum angket misalnya, agar tugas DPR itu betul-betul ada dalam kemudian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan undang-undang. Dalam hal ini undang-undang pemilu. Nah, apakah kemudian di dalam proses penyelenggaraan yang menimbulkan kekacauan, kosli, dan melelahkan itu ada peran presiden sehingga calon-calon jadi ya diuntungkan, dirugikan, yang menyebabkan itu melelahkan dan kacau gitu ya. Jadi forum ini penting dan saya pikir memang ini forum yang fair kalau kemudian di dalam panggung politik itu dibuka begitu ya. Jadi bagi saya karena ini adalah panggung masing-masing, panggung politik, panggung di Mahkamah Konstitusi itu panggung pengadilan. Dan kalau kita bicarakan di panggung demokrasi ini hal itu sebagai hak konstitusional tidak ada salahnya. Dan jadi secara mari kita paralel tetap harus berjalan ya, gitu ya? Harusnya begitu. Tapi lebih optimis jalur politik melalui hak angket itu yang lebih bisa gamblang membuka dugaan kecurangan itu? Saya melihatnya Mbak Vera ini ada rangkaian. Jadi di panggung politik itu akan ada upaya menyelidiki karena hak angket hak menyelidiki. Kalau kemudian ada hal-hal yang kemudian terbuka, maka hal itu bisa menjadi alat bukti yang akan memperkuat dalil bahwa ini kacau, messy ya, melelahkan dan costly. Jadi nanti akan bisa digunakan juga di Mahkamah Konstitusi. Saya ke Bang Dhanil. Bang Dhanil, kalau memang semangatnya adalah perbaikan, kan Pak Prabowo mengatakan bahwa ada ruang yang dibutuhkan untuk perbaikan. Nah, kenapa tidak sekalian aja dukung hak angket untuk membuka secara gamblang di hadapan publik? Pertama begini, kami menghormati semua upaya yang sedang dilakukan oleh rival politik ya. Dalam hal ini misalnya di 01 maupun 03 atau siapapun. Jadi silahkan saja dalam konteks itu. Jadi Pak Prabowo menghormati semua proses instrumen
demokrasi. Jadi Gerindra tidak akan hak angket ya? Tidak mendukung? Yang jelas kalau Gerindra tidak akan pernah mendukung hak angket. Jadi tapi kalau kemudian ada yang mau menggerakkan itu ya silakan saja. Oke, jadi Kami poin menghormati proses perbaikan itu di mana, Bang Daniel? Proses perbaikan banyak hal ya. Tadi terkait dengan misalnya costly, kita akan mulai diskusikan itu nanti. Kan seperti tadi saya sebutkan, kita akan melibatkan banyak pihak untuk bicara formulasi terbaik dalam proses pemilu kita ke depan, dan itu komitmen Pak Prabowo. Tapi Mbak Pera, yang menjadi catatan terpenting bagi Pak Prabowo adalah perbaikan kualitas demokrasi kita itu harus beriringan dengan upaya kita menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat. Jadi komitmen Pak Prabowo itu adalah seiring dengan perbaikan kualitas demokrasi kita, maka juga harus hadir kesejahteraan terhadap rakyat. Itu penting. Nah, kalau kemudian hari ini muncul berbagai kritik, kesejahteraan itu melalui apa? Ya tentu proses demokrasi yang sehat, kemudian kerja-kerja kebijakan pemerintah yang pro dan afirmasi terhadap rakyat itu harus hadir sesegera mungkin. Saya mau kemudian tarik ke belakang. Misalnya kalau kemudian hari ini banyak kritik pasca Pilpres, itu hal yang wajar saja. Misal tadi Pak Mahfud, kemudian Pak Yusuf Kalla, misalnya bahkan Pak Yusuf Kalla kan sempat bilang bahwasannya proses Pilpres 2024 adalah yang terburuk dalam sejarah. Itu kan kita bisa lihat dua hal, Mbak. Secara praksis bagi Pak Yusuf Kalla yang terburuk itu adalah 2024. Tapi yang terbaik bagi Pak Yusuf Kalla kan 2014 dan 2004 itu bagi Pak JK. Tapi terakhir yang terburuk 2024 yang disampaikan. Pak Mahfud MD yang terbaik itu adalah 2019, tapi yang terburuk adalah 2024. Kenapa? Karena yang terburuk itu di mana mereka kalah. Yang terbaik di mana mereka menang. Jadi subjektivitasnya itu saja. Jadi hanya soal subjektivitas saja. Secara ini loh, itu hanya secara praktis. Tapi secara etis, saya mau katakan gini, secara etis, lah kritik mereka benar. Secara etis itu akan menjadi forum yang harus jadi introspeksi semua pihak yang terlibat. Jadi saya mau bicara secara praksis bagi mereka yang terbaik di mana mereka menang, yang terburuk di mana mereka kalah. Tapi secara etis kita semua sepakat dengan nilai-nilai normatif yang harus kita perbaiki ke depan. Jadi poinnya hanya kritikan bagi yang kalah saja. Pernyataan Bang Daniel bagian terakhir ini benar nih, cocok logikanya. Dan itu yang menimbulkan keanehan ketika pernyataan Pak Prabowo menyatakan ketika dia menang, malah pemilu kali ini costly itu, tiring, dan messy. Nah ini yang kemudian menjadi catatan. Tidak lumrah seseorang menang merasa kecewa dengan proses penyelenggaraan yang ada. Dan itu menjadi catatan yang mendukung pernyataan dia hak angket. Ini uniknya, saya belum selesai. Oleh karena itu betapa pentingnya hak angket itu untuk menyelidiki tidak hanya pernyataan yang menang, yang menyatakan ini lelah, costly, dan tiring itu, dengan juga pernyataan pihak yang menjadi rivalnya, bahwa ini penuh kecurangan. Kedua-duanya harusnya bermuara nih ke forum hak angket. Untuk membuktikan bahwa memang ada masalah serius dalam demokrasi. Bagi yang dicurangi bahwa proses ini penuh kecurangan, bagi yang menang ini melelahkan penuh dana begitu ya. Dan itulah yang akan diselidiki mana yang benar dari dua pihak ini di dalam forum. Jadi muaranya harusnya hak angket juga sama katanya. Ini kelebihan Pak Prabowo, ini kenegarawanan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu selalu terbuka dengan otokritik. Nah tadi saya sebutkan ketika diskursus kita permasalah etis dan etik gitu, itu Pak Prabowo bicara terbuka seperti tadi disampaikan. Tapi kalau kemudian argumentasi yang dibangun itu ada argumentasi praksis, kemudian digerakkan oleh mereka yang sebutlah dalam tanda kutip sementara ini kalah, itu jadi gerakan praksis, gerakan tantrum. Saya menggunakan istilahnya gerakan tantrum politik. Nah kalau tantrum politik itu kami melihat ya sudah biarkan saja dulu, tantrum dulu sampai kemudian di akhir kita lihat bahwasannya fakta jadi tantrum sudah ini terpapar. maksudnya hanya temporary begitu ya? Ini kan tantrum politik yang biasa kita terima dan kita dengarkan pada momentum terakhir pada hukum ketika sudah disolkan. Saya bisa maklumi lah tantrum politik itu yang sudah 2 kali. Tapi yang saya ingin katakan adalah senegarawan apapun orang
Tidak ada yang unik dan aneh seperti pernyataan Pak Prabowo ini. Sehingga perlu diketahui dan didalami pernyataan itu. Menang kok tantrum juga begitu ya. Terhadap kondisi pemilu yang ada. Oke, Bang Igor. Tantrum dengan Singkat. kritik. Ya, 2014. Jadi betul itu Bang Ferry itu menang tapi tantrum juga. Justru menurut saya Pak Prabowo itu dia tidak mengkritik dirinya sendiri, tapi mencoba memberitahu kepada masyarakat dia itu teladan. Cuma mengeluh saja ya. Ya, mengeluh aja teladan karena dia Bahwa Pak Prabowo tidak bagian dari itu. karena dia berkali-kali kalah gitu ya, tapi dia tetap gigih berjuang di jalur demokrasi lewat pemilu. Itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo tuh pernah jadi oposisi, Pak Ferry. Itu yang tidak dimiliki oleh capres-capres yang lain. Narasinya perubahan, jadi oposisi aja nggak pernah. Gitu. Pak Prabowo pernah 2014 ya setelah kalah dengan Pak Jokowi. Nah, ini ini orang-orang LSM itu juga sebenarnya dia kalau menurut saya ya kalau ngomong gitu ya, dia tidak merasa isu yang dia gulirkan itu tinggal dilihat kepada masyarakat di kampus ya, masyarakat umum gitu ya. Isu itu masyarakat itu penting nggak isu itu? Kalau penting percaya nggak isu itu gitu loh. Nah, soal hak angket ya Bang Ferry. Jadi masyarakat saja tidak menganggap itu penting ya. Saya lempar ke Mas Isnur, silakan. Ini, ketika melihat angka yang tadi ditampilkan oleh Mbak Vera itu apa sih yang terjadi 2019-2020 itu, Mbak? Itu bukan hanya tahun politik. Yang kita tahu Pak Jokowi juga menggunakan kekuasaan ya kan, dia presiden yang aktif dan dia calon. Tapi juga ada proses di mana pelemahan KPK. Ada undang-undang cipta kerja yang kemudian diterabas dengan sangat cepat gitu ya. Dan di tahun itu Mbak, 2019 LBH mendampingi 4.000 orang ditangkap pada demonstrasi. 2020 dan 6.000 orang ditangkap. Itu jadi berhubungan dengan banyak hal. Dan banyak orang juga digebugin di lapangan, tanahnya digusurin dan lain-lain gitu. Nah, ketika Pak Prabowo punya niatan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi, yang dalam catatan kami Pak Jokowi dengan catatan yang sangat buruk di demokrasi, gagal melindungi, tapi di ujung sekarang gimana? Saya prediksi Mbak, tahun depan angka ini makin parah. Ketemunya pemilu yang kotor, pemilu yang curang, dan kemudian dengan di lapangan makin ngeri. Itu yang akan terjadi jika memang Pak Prabowo nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih ya? Bukan soal Prabowo-nya, tapi soal prosesnya seluruhnya. Soal prosesnya, oke. Dilanjutkan nanti usai jeda, tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.